Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan? Wah. Densu kita pidanakan. Harus saya pidanakan dia. Pukul saya, Pak. Pukul saya, Pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Densu kita pidanakan. Harus saya pidanakan dia. Harus saya pidanakan dia. Makin panas, Farhad Abbas meradang tak terima dan tuntut Densu minta maaf 3 kali 24 jam atau akan dilaporkan ke polisi hingga Agus yang akan berobat ke Singapura tak pakai uang donasi. Sikap kontradiktif lagi-lagi ditunjukkan Farhad Abbas pasca Denny Sumargo menyatroni rumahnya serta menemuinya hari Minggu kemarin. Bagaimana tidak, pasca terlihat berdamai dan saling berjabat tangan, kini Farhad justru berkata lantang jika ia merasa tersinggung dengan aksi Densu itu yang menurutnya arogan dan kasar. Hingga mempermalukan dirinya lantaran meminta dihajar oleh Farhad namun tak akan menuntut. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau ajar gua. Sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LGS namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang wajah muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Jangan lagi bobo nama saya mau hajar-hajar saya ya. Salah. Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Wah. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Udah clear ya? Oke. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Kamu mau hajar saya? Enggak lah, itu hajar hukum jamin rakyat bang. Ya udah. Oke seru ya, berarti nggak ada ya? Ya udah, salaman kami gitu. Indonesia udah menilai kan, nggak ngurus itu, nggak ingat juga saya sama dia. Aduh, didatangin rumah kita, dibawain wartawan, tiba-tiba disuruh mukul, habis itu keluar, kita takut gimana sih? Yang bener dong. Kalau mau ribut baku hantam. Kalau mau hajar beneran. Iya nanti gue psikiater, gue tunggu lokasi lah hajar. Ntar kalau ketemu sama gue pengen lihat lu berani nggak. Selain ketersinggungan dirinya, Farhad juga membawa-bawa keluarga besarnya, terutama sang ibu. Ya, menurut mantan suami Nia Daniati ini, ibunya tidak terima dengan kesombongan Densu saat mendatangi rumahnya. Sikap Farhad yang kini bertolak belakang itu sontak memantik respon netizen yang kembali mengkritik balik sang pengacara. Lantas, seperti apa reaksi Farhad saat netizen menyebutnya takut dengan Densu? Iya, ibu saya bilang, sombong sekali orang itu, kau, dikit kau. Jadi orang kalau di Indonesia itu ya, ada kau. Nggak ada itu aja. Nggak ada yang datang ke sini. Kecuali orang yang datang ke sini. Bener, santai. Pukul saya, Pak. Baik anak muda, aku nggak mau mukul. Gitu kan? Jadi saking takutnya saya, dibilang lebih takut dari yang takut. Nggak tahu lah, saya nggak mau ngejek orang takut lah. Takutnya saya bilang takut, dia jadi berani ya. Yang jelas, kita nggak takut. Gitu kan ya. Hidup ini bukan berotot, tapi Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Nastir. Akibat ketersinggungan itu, Farhad pun dengan meradang berniat akan melaporkan Densu ke polisi. Utamanya jika mantan pebasket nasional itu tidak meminta maaf kepadanya dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Ya, Farhad tak main-main akan mempersangkakan Densu ke polisi terkait dugaan pelanggaran pasal 310 atau 311 tentang pencemaran nama baik. Dia mengambil momen dengan suatu hal yang awalnya biasa-biasa saja, gak ada macam-macam. Kalau
Densu kita pidanakan. Harus saya pidanakan dia. Harus saya pidanakan dia. Dia minta maaf deh, nggak apa-apa deh. Kecuali 3 hari ini dia minta maaf. Dia senyum dan baik-baik biar orang lihat. Dia cuma bikin konten. Tapi kalau dia serius mempermalukan saya, udah. Itu jadi senjata saya untuk menjadikan itu bukti bahwa kamu harus bermasalah dan proses hukum. Pasalnya kan kita lagi ada beberapa kalimat yang saya kumpulin. Kalau 310 udah, 311 atau pasal yang dikenain Habib Rizik kemarin, ya, oke? Dengan hukuman berapa lama mungkin Bang? Pokoknya bisa ditahan, ya. Terus dia ngomong di TikTok diputar balik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? 1 kata ya, 3 huruf ya. Di sisi lain, alih-alih terusik dengan ancaman Farhad yang akan mempolisikannya, kemarin Densu justru terlihat berkegiatan bersama Novi memberikan donasi ke Faisal, korban pencongkelan mata. Ya, Densu menyerahkan uang senilai 155 juta yang merupakan hasil donasi yang dihimpunnya untuk Icang. Demikian sapaan akrab Faisal. Densu berharap uang donasi itu bisa digunakan Icang untuk pengobatan matanya yang kabarnya akan dilakukan di Malaysia. Bantuan ini pun mendapat tanggapan positif netizen, seraya membandingkan sikap Icang dan Agus Salim yang justru sangat bertolak belakang. Lucunya lagi, viralnya gaya bicara Agus juga membuat Dewi Persik serta Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur ikut memparodikan gaya bicara dari suami Elmi Nurmala itu yang selalu memelas. Ini uangnya, udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi. Nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Ya, alhamdulillah Bang, makasih banyak Novi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Ya biarin lah, kan udah dibilang biar di ladang pahala kita mau dia seperti apa itu kan dia punya hak tersendiri. Mungkin dengan itu mereka bisa terhibur gitu, ya biarin. Nggak apa-apa sih, Agus ikhlas-ikhlas aja, nggak masalah sih mau dibuat seperti itu. Artis yang mengolok Agus itu adalah artis yang belum jadi artis. Ya itu memang sensasi berarti kan, bagus lah itu. Yang penting siapa yang nertawain orang ya, kalau bisa juga ditertawain nanti gitu. Banyaknya hujatan serta parodi gaya bicaranya yang memelas justru ditanggapi Agus dengan santai. Ya, ditemui kemarin oleh tim Silet, Agus berharap semua itu akan menjadi ladang pahala buatnya dan bisa pula membuat dirinya kembali melihat indahnya dunia. Agus dan keluarga juga tak bosan-bosannya membantah tudingan jika mereka memakai uang donasi untuk membeli barang-barang berharga seperti handphone terbaru dan emas. Dia masih kuat ya, pasti ada dukungan dari keluarga sih, makanya Agus sampai kuat untuk hari ini sih. Ada dukungan orang baik sama Agus. Orang kan beranggapan buruk karena mereka nggak ngelihat seperti apa kita. Itu kan aku bilang biar Allah aja lah yang tahu sama Agus gitu. Ya kalau itu kan udah dijelasin juga sama Pak Farhad seperti apa. Jadi udah diserahkan ke Pak Farhad semuanya sih kalau masalah donasi-donasi sih. Biarin aja lah, kan udah dipandang buruk juga. Mau gimana pun kita jelasin, maupun itu mas kita sendiri pun tetap aja dibilang kita mas dari donasi, ya biarin aja. Percuma. Iya, percuma kita jelasin sejelas-jelasnya ini suratnya, ininya tetap aja mereka beranggapan itu kalau udah jelek tetap aja jelek. Sementara terkait biaya pengobatan yang kini dijalaninya termasuk rencana pengobatan ke Singapura, Agus mengungkapkan jika semua biaya ditanggung oleh pengacara Krishna Mukti tanpa sepeser pun memakai dana donasinya senilai 1,3 miliar yang kini justru sudah terparkir di rekening Yayasan Novi.
Lantas, bagaimana kondisi terkini Agus pasca 2 bulan mengalami penyiraman air keras oleh mantan bawahannya? Dan apa harapan untuk kedepannya? Kalau untuk keluhan sih masih ada nih perih-perih di lukanya, kayak sakit, perih, terus kayak gatel gitu. Itu dibiayain dari Bapak Krisna Murti sih. Ya alhamdulillah sih gitu. Di saat-saat seperti ini masih ada kekuasaan Allah buat Agus. Ya alhamdulillah lah gitu buat Pak Farhat, buat Pak Krisna Murti yang udah baik banget sama Agus untuk saat ini. Mudah-mudahan ada keajaiban lah buat mata Agus lah gitu. Harga diri, ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Nanti Krisna tim kedokteran Singapura. Karena masih ada keluarga sih juga, mereka dukung, nemenin, terutama Wawa keluarga itu sangat berjasa lah buat kami ya Bang. Seperti itu, terima kasih buat Wawa sekeluarga udah dampingin kami, udah kasih dukungan, support.